Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang generasi Z dan perannya dalam transformasi pendidikan di era Society 5.0. Generasi Z adalah generasi kalian. Maksudnya, orang-orang yang lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010. Nah, Gen Z ini sangat berperan loh dalam transformasi pendidikan di era Society 5.0. Ada yang tahu nggak apa itu era Society 5.0? Belum tahu Bu, era Society 5.0 apa ya Bu? Jadi, era Society 5.0 adalah waktu di mana teknologi sangat penting dalam kehidupan kita. Semua orang bisa terhubung dengan mudah melalui internet dan menggunakan berbagai macam perangkat canggih seperti handphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Jadi, apa yang harus kita lakukan ya Bu di era Society 5.0 nantinya? Kalian bisa mengembangkan ide-ide baru untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Kalian juga bisa mencari tahu berbagai materi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Contohnya, kalian yang suka memasak bisa mencari resep makanan di internet. Dengan adanya ide kreatif ini dapat meningkatkan motivasi kalian dalam belajar dan membawa perubahan positif dalam diri kalian. Untuk mengoptimalkan pengembangan ide kreatif, terdapat beberapa metode dan pendekatan yang dapat digunakan. Contohnya, yang pertama, mempelajari hal-hal baru di dalam dan di luar bidang yang disukai. Yang kedua, mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran, dan menciptakan suasana kelas yang menarik. Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini, pengembangan ide kreatif dapat dioptimalkan untuk menciptakan solusi yang inovatif dan kreatif. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang keterampilan yang diperlukan dalam pengembangan ide kreatif. Keterampilan yang diperlukan dalam pengembangan ide kreatif adalah kemampuan berimajinasi, yang artinya kita harus membayangkan hal-hal baru dan tidak biasa. Adapun contoh-contoh keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan ide kreatif yaitu seperti kemampuan berimajinasi, berpikir kritis, observasi, kolaborasi, dan ketekunan. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan ini, generasi Z dapat mengeksplorasi kreativitas mereka dan menciptakan ide-ide yang inovatif dan berdampak positif. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif dan kolaboratif dari generasi Z seperti: yang pertama, memerlukan keterlibatan aktif dari guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan mendukung siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang efektif untuk generasi Z adalah media yang interaktif, visual, dan dapat diakses melalui perangkat mobile. Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan antara lain video pembelajaran, game edukasi, dan aplikasi pembelajaran. Dalam memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat, perlu diperhatikan karakteristik dan preferensi generasi Z yang lebih suka pembelajaran yang interaktif, visual, dan kolaboratif. Pembelajaran aktif dan kolaboratif sangat efektif karena generasi Z tumbuh di era teknologi dan informasi yang pesat. Jadi, mereka lebih terbiasa dengan pembelajaran yang melibatkan interaksi dan keterlibatan aktif. Betul Bu, kita juga lebih terbiasa dengan media sosial dan teknologi. Selain itu, pembelajaran aktif dan kolaboratif memberikan kesempatan bagi generasi Z untuk aktif berpartisipasi, mengembangkan keterampilan sosial, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Pemanfaatan dan peran teknologi dalam mendukung pengembangan ide kreatif. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ide kreatif.
Yang pertama, teknologi dapat digunakan dalam pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Yang kedua, teknologi dapat digunakan untuk mendukung model dan metode kreativitas. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk membuat mind map digital atau untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi dalam tim secara online. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, pengembangan ide kreatif dapat menjadi lebih efektif dan inovatif. Berikut contoh video studi kasus tentang pengembangan game edukasi berbasis teknologi.